Meraga Sukma. Sahabat, kali ini aku ingin satu kali lagi membuka tabir gaib atas diri setiap manusia. Satu ilmu rahasia yang sebenarnya tidak boleh diungkap di depan khalayak, sebab ini sangat beresiko kepada perjalanan setiap diri di dalam mengarungi kehidupan saat ini dan selanjutnya. Namun aku hanya berpasrah kepada Dia yang maha segalanya, sebab yang aku tahu dan mengerti, hidup telah diatur oleh Sang Maha Mengatur dan maha membolak-balikan hati manusia. Jika seseorang berjodoh untuk mengerti dan memahami, atau setidaknya sekedar memiliki pengetahuan untuk ini, maka aku yakin Tuhan akan menunjukkannya dengan memberikan kesempatan untuk dapat menyaksikan apa yang akan tengah kusampaikan. Dan bagi kalian semua yang saat ini memiliki kesempatan menyaksikan akan apa yang sedang kusampaikan, ukurlah sendiri kemampuan spiritual kalian. Jika kalian masih pemula dan belum memiliki sedikit pun pengalaman tentang supranatural, jadikan saja hal ini sebagai pengetahuan dasar yang dapat kalian jadikan pedoman pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Jangan paksakan diri untuk terus melangkah, atau akan fatal akibatnya. Maka carilah dulu seorang guru atau sahabat yang bisa membimbing kalian untuk tak salah jalan. Dan kalian yang telah merasa memiliki dasar spiritual atas supranatural, kalian boleh mencoba menekuninya dengan kesabaran dan kekuatan diri. Bahkan kalian bisa memodifikasikannya menurut tingkatan yang kalian mampu untuk mencapainya. Aku tak tahu apapun agama yang kalian anut, sebab ilmu ini bukanlah pelajaran eksklusif yang hanya berlaku bagi satu kalangan saja. Yang aku mengerti, Tuhan itu satu. Kita hanya berbeda dalam menyebutnya dan berbeda dalam tata cara untuk mengabdi dan mendekatkan diri padanya. Sahabat, mohon untuk tak terburu-buru ingin segera mendengar akan apa yang akan aku ajarkan. Dengarkan dulu dasar-dasar yang akan kukatakan, agar kalian tak gagal paham. Ilmu ini adalah pelajaran dasar Meraga Sukma. Ilmu ini memiliki kekuatan dahsyat untuk merubah diri sendiri, merubah orang lain, dan bahkan mampu merubah lingkungan sekitar kita.
kadar kedahsyatannya pun tergantung bagaimana engkau meningkatkan kekuatannya. Hingga di titik mana kalian akan lanjut atau cukup sampai di sana. Ilmu ini tak akan pernah menjadikan orang yang pelajarinya menjadi gila ataupun jatuh miskin kehilangan harta benda. Namun jika hal itu terjadi, itu tak lebih hanya karena niat buruk kalian sendiri untuk mencelakakan diri kalian sendiri dan orang lain. Dan boleh jadi disebabkan oleh ambisi buruk kalian sendiri yang terlalu menggebu-gebu dengan daya khayal tinggi, namun kalian tak siap menjalaninya. Maka aku berlepas diri dari hal ini. Aku hanya memberi jalan, dan kalianlah yang harus melangkah ataupun berlari tanpa harus kudorong-dorong. Maka lakukanlah dengan wajar, menurut takaran kemampuan yang kalian miliki. Terakhir uraianku, bagi kalian yang telah mampu menguasainya dengan baik kelak suatu saat, maka kalian bisa berbuat apapun sehendak hati kalian. Kalian akan mampu memukul atau menaklukkan musuh dari jarak jauh, mengobati orang sakit dari dekat ataupun jauh, bisa membuat lawan jenismu menjadi cinta mati pada kalian, menjadi perisai dari serangan lawan baik itu kasar ataupun gaib, dan juga bisa menyelamatkan kalian dari segala bencana yang terjadi dengan seizin Dia yang Maha Kuasa. Katakanlah saat ini kalian tengah berkendara menggunakan kendaraan apapun yang kalian miliki, lalu tanpa diharap kalian mendapatkan kecelakaan di jalan. Summa na'udzubillah, semoga tak akan pernah terjadi yang seperti itu. Niscaya sebelum tubuh kalian tergencet ataupun terbanting dalam sebuah kecelakaan itu, insya Allah, dengan izin Tuhan, sukma kembara yang telah kalian latih untuk selalu melindungi diri kalian akan menarik dan memeluk diri kalian ke tempat yang sangat aman, yang bahkan kecepatan penyelamatannya 10 kali lipat dibanding kecelakaan itu sendiri. Kalian mau kan? Atau haruskah aku akhiri ini lebih dahulu untuk kusambung pada episode berikutnya? Aku pun ingin menarik keuntungan dan meningkatkan jumlah viewers dan subscribers pada channel YouTubeku. Sahabat, mari kita mulai pelajaran ini. Pertama kali, duduklah kalian di dalam kamar tidur, di dekat kasur empuk kalian. Duduklah bersila membentuk bunga teratai, atau bagaimanapun cara bersila yang kalian suka. Letakkan telapak tangan dengan tertutup ataupun terbuka di atas paha. Terserah kalian untuk bagaimana sikap kalian dapat menjadi rileks.
Setelah kalian berdoa atas nama Dia yang Maha Segalanya, sebutlah siapa saja nama-nama dari leluhur masa lalu yang kalian azimi dan hikmati. Jika kalian muslim sepertiku, bersolawatlah dulu atas junjungan kita sang uswatun hasanah sallallahu alaihi wasallam, berikut orang-orang soleh di bawah beliau. Jika kalian pemeluk Hindu Dharma, maka sebutlah atas nama Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan yang Maha Kuasa, berikut para nama dewa yang menjadi pembantu-pembantunya, atau jika dalam Islam, malaikat namanya. Jika kalian seorang Kristiani, sebutlah nama Tuhan yang Maha Mencipta, berikut nama Yesus, Bunda Maria, dan Roh Kudus sebagai wakil atas keberadaan Dia yang Maha Perkasa. Dan tentunya kalian para Kristiani lebih mengerti daripadaku tentang ajaran kekristenan. Dan bagi kalian yang beragama Buddha, sebutlah nama Dhyana atau Tuhan dan Siddhartha Gautama sebagai kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Dan pastinya kalian lebih mengerti daripada tentang ajaran agama kalian. Setelah berdoa sesuai apa yang kalian yakini, maka sekarang diamlah. Jangan pejamkan mata dan tetap dengan pandangan mata terbuka. Tetaplah fokus, kosongkan pikiran yang ada-ada. Capailah hening di dalam hening. Setelah kepala kalian telah terasa kosong, hati kalian terasa plong, kini bayangkanlah wajah kalian sendiri. Terus bayangkan hingga begitu lekat di pelupuk mata dan tak tergantikan oleh bayangan yang lain. Berhati-hatilah dalam hal ini. Jangan pernah menghadirkan bayangan yang lain selain bayangan wajahmu sendiri. Latihlah dulu daya ciptamu jika masih gagal untuk hal ini. Setelah bayangan wajah sendiri telah hadir begitu kuatnya, maka bisikkanlah bibirmu untuk memanggilnya. Panggil dia dengan namamu sendiri, karena dia adalah sukmamu atau kembaramu sendiri. Panggil dia dengan lembut hingga seakan dia menghampiri ke arahmu. Dan ketika kalian melihat sikapnya, seakan bersiap menunggu titah kalian, maka perintahkanlah dia untuk membangunkan kalian dari tidur nyenyak pada jam berapapun waktu yang kalian kehendaki. Tidak lebih, tidak kurang. Perintahkan dengan waktu yang pas. Dan jangan lupa siapkan jam kalian untuk mengeceknya nanti setelah dia membangunkan kalian. Dan setelah kalian bertitah atasnya, maka lambaikanlah tangan kalian
pernah membohongi sukma kalian untuk perintah yang pertama kali. Bangunlah, dan jangan hanya rebahan jika kalian telah dibangunkannya. Bangunlah dan lakukan kegiatan enteng saja, sekedar kalian bangun untuk tidak membohonginya. Karena jika kalian telah membohonginya di perkenalan awal, maka dia tak akan pernah hadir lagi mengunjungi kalian, karena perasaan dia sangatlah peka. Maka janganlah pernah membuatnya kecewa, hingga dia akan benar-benar tunduk pada kalian. Sahabat, maka lakukanlah hal ini sesering mungkin dalam malam-malam kalian. Latihlah terus hingga dia akrab dan bahkan sangat akrab dengan diri kalian. Dan setelahnya, bila kalian telah sangat akrab dengan sang sukma kembaramu sendiri, maka kalian harus pandai-pandai memodifikasi kedekatan kalian dengannya. Carilah cara-cara terbaik untuk semakin dekat dan menguasainya secara mutlak, agar kalian bisa memerintahnya sekehendak hati kalian. Tapi ingat, semua ada pertanggungjawabannya. Maka berilah dia contoh yang baik, agar dia selalu bisa bertakzim padamu dan untuk senantiasa membelamu. Bila itu terjadi, niscaya dia akan menjadi pembela yang sangat kuat dan setia dimanapun kalian berada. Namun ketika dia telah tunduk pada kalian, tetapi kalian tidak memberi contoh yang baik, bahkan contoh-contoh buruk kepadanya, maka dia akan berpotensi untuk menjadi kekuatan yang lebih kuat dari setan sekalipun, untuk menjerumuskan diri kalian pada jurang kehancuran dan kebinasaan. Sahabat, aku hanya sekedar berderma akan apa yang aku bisa. Aku tak ingin segala sesuatu yang aku faham hanya mengendap dalam diriku saja, tanpa ada manfaat bagi diri dan sesama. Dan mohon maafku apabila aku salah berucap dan menyinggung perasaan kalian semua. Kelemahan dan kesalahan semata-mata datang dari diriku sendiri. Keluhuran beserta